dipegang oleh Eva, Jessica, atau Monica ya, silahkan. Evania kok Moni. Ya silahkan. Masih kurang Andre Pak, apa langsung dimulai aja? Apa menunggu? Oh kurang Andre. Iya. Oh nggak apa-apa, kan Andre bukan yang presentasi. Oh iya, baik. Silahkan. Iya, selamat pagi Pak Dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Hari ini kelompok kami yaitu ada Jessica dengan NIM belakang 18, ada Vania dengan NIM belakang 41, dan saya sendiri Eva dengan NIM belakang 43 akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Ya, yang pertama yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan ini mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintah ini juga menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya, selanjutnya yaitu menurut Halim, Abdul, dan Kusufi tahun 2012, dalam akuntansi pemerintah terdapat dua lingkup, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Dalam akuntansi pemerintah memiliki tujuan, yaitu ada tiga. Yang pertama, pertanggungjawaban. Tujuan pertanggungjawaban ini berarti akuntansi harus memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua yaitu manajerial. Manajerial di sini berarti akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Tujuan pengawasan ini berarti akuntansi pemerintah harus memungkinkan terlaksananya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Ya, selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umumnya itu harus memiliki kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk pengguna laporan pemerintah dapat berguna untuk pengguna laporan pemerintah yaitu ada 4 dan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas, yang ketiga pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Selanjutnya yaitu penyusunan SAP.
Penyusunan standar akuntansi pemerintahan ini dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penyusunan PSAP ini dilandasi oleh rangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan serta merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam cari pemecah atas suatu masalah yang belum diatur dalam sebuah pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa tahap dalam sebuah penyiapan SAP. Yang pertama ada identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja dalam komite. Yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Yang keenam, pengambilan keputusan draft oleh komite kerja. Yang ketujuh, peluncuran draft publikasi SAP atau exposure draft. Yang ke-8, mendengarkan pendapat secara terbatas atau limited hearing dan mendengarkan pendapat publik. Yang ke-9 pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasi, dan yang terakhir yaitu finalis standar. Itu. Selanjutnya ada tujuan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang dihasilkan oleh penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Baik, selanjutnya standar akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3 mengenai standar akuntansi pemerintahan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyediakan laporan keuangan pemerintahan. Sehingga standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dan dasar yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Kemudian SAP ini diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan suatu organisasi di lingkungan pemerintahan daerah dan pemerintah. Lalu dalam penerapannya, standar akuntansi pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan. Jadi, Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 ini berlaku sampai dengan 2013 dan selanjutnya berlaku yang Nomor 71 Tahun 2010. Kemudian perbedaan dari Nomor 71 Tahun 2010 dan Nomor 24 tahun 2005 yaitu terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangannya. Kemudian peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 memiliki dua lampiran, yaitu lampiran pertama merupakan standar akuntansi berbasis akrual dan yang kedua merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Perbedaannya terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional yang hanya terdapat pada lampiran pertama. Entitas dapat melampirkan secara langsung besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan dan besarnya beban yang ditanggung pada suatu kegiatan. Gitu. Lalu lampiran pertama pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 terdiri dari yang pertama, ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu PSAP 1 mengenai penyediaan laporan keuangan. Lalu yang ketiga PSAP 2 mengenai laporan realisasi anggaran
berbasis kas. Jadi tujuannya adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitasnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan ini memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislasi dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian laporan ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, lalu belanja, transfer, surplus atau defisit, lalu pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk penggunaannya dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya, ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, kemudian menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang keempat yaitu PSAP 3 laporan arus kas. Tujuannya yaitu mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Lalu tujuannya adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk mempertanggungjawabkan dan mengambil keputusan, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu PSAP 4, catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyajikan dan mengungkapkan yang perlu pada catatan atas laporan keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyajian pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Kemudian yang keenam yaitu PSAP 5, akuntansi persediaan. Jadi dalam standar akuntansi pemerintahan, persediaan itu terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis, lalu pita cukai dan neges, lalu bahan baku, bahan dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual, lalu hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan ini diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintahan dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila perolehan dengan pembelian. Lalu harga pokok produk bila diperoleh dengan memproduksi sendiri, lalu nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi. Kemudian PSAP akuntansi investasi. Pemerintah melakukan investasi dimaksud untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Kemudian, next. Kemudian PSAP 7, akuntansi aset tetap. Aset tetap ini sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karena signifikasi dalam penyajian neraca, termasuk dalam aset tetap pemerintahan yaitu dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Kemudian hak atas tanah tidak termasuk dalam definisi aset tetap, adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintahan.
Kemudian aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dan sifat atau fungsinya. Kemudian untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria, yaitu berwujud, memiliki masa yang lebih dari 12 bulan, kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual atau operasi normal entitas, selalu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Lalu selanjutnya yaitu PSAP 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam suatu jangka tertentu, baik dalam pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau dikelola oleh pihak ketiga. Wajib menerapkan standar ini. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan, lalu jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang diproses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan waktu periode tertentu dan bisa kurang atau lebih dari periode akuntansi. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu PSAP 9 mengenai akuntansi kewajiban. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mengatur mengenai yang pertama, akuntansi kewajiban pemerintahan termasuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Dan yang kedua, perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Lalu yang ketiga, perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. Lalu yang keempat, perlakuan akuntansi untuk biaya yang ditimbul dari utang pemerintah. Kemudian kewajiban diakui jika besar kemungkinannya bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat diukur secara handal. Lalu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban tersebut timbul. Kemudian PSAP 10 mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasional yang tidak dilanjutkan. Dalam penyusunan penyajian laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini, yang melaporkan mengenai pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan yang menyangkut laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk dengan badan layanan umum yang berada di bawah pemerintahan pusat ataupun daerah. Kemudian PSAP 11, laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini bertujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan suatu entitas. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintahan pusat sebagai entitas pelaporan menyangkut laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk dengan laporan keuangan badan layanan umum, kemudian laporan keuangan konsolidasian pada kementerian atau lembaga pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan
badan layanan umum atau layanan umum daerah. Kemudian yang terakhir yaitu laporan operasional. Laporan ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional ini disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Entitas harus mengungkapkan informasi yaitu yang pertama alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan terkait tidak dapat dibandingkan. Lalu laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus atau defisit dari operasi, lalu dari kegiatan non-operasional, lalu sebelum pos luar biasa dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Kemudian laporan ini dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang rinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Lalu struktur laporan keuangan mencakup pos-pos berikut, yaitu pendapatan laporan operasional, beban, surplus defisit dari operasi, lalu yang keempat kegiatan non-operasional, yang kelima surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang terakhir adalah pos luar biasa. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Jessica. Ya, untuk selanjutnya jadi ini berikut contoh untuk laporan realisasi anggaran SAP. Jadi terdapat bagiannya ada pendapatan negara dan hibah, ada belanja, seperti itu. Ini contohnya. Selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih SAP. Seperti ini ada 4 poin. Seperti ini formatnya. Selanjutnya itu ada neraca SAP, ada aset lancar, ada aset tetap, selanjutnya dijumlahkan ya. Seperti ini formatnya. Ini lanjutan juga ada aset lain, kewajiban, ekuitas. Seperti ini. Selanjutnya ini ada laporan operasional SAP. Ada pendapatan dari kegiatan operasional, ada pendapatan operasional, ada beban operasional, selanjutnya ada kegiatan non operasional. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Selanjutnya ini laporan perubahan ekuitas. Contohnya ada ekuitas awal, suku defisit, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan dasar. Ya, seperti ini. Itu. Selanjutnya ada laporan arukas. Ya, ini formatnya ada tiga gambar. Saya bagi menjadi 3 biar jelas. Ya, ini. Oke, terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Ya, ini berikut contohnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Ya, untuk selanjutnya yaitu perbedaan dari SAK IFRS dan SAP. Yang pertama dari segi pengguna. Perbedaan yang paling terlihat ialah dari segi pengguna laporan keuangan. Di SAP itu kepentingan pembuatan laporan keuangan pemerintah itu digunakan untuk keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan untuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Sedangkan pada PSAK IFRS merupakan standar akuntansi yang sudah diakui secara umum dan telah dipakai oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang memiliki
akuntabilitas publik atau perusahaan yang terdaftar di BEI dan memperdagangkan kepemilikan saham. Kemudian dari tujuan laporan pengguna, seperti yang kita tahu bahwa PSAK/IFRS itu tujuannya itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, sumber daya, dan klaim atas entitas dan perubahannya. Nah, pengguna laporan keuangannya itu juga ditujukan untuk semua pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan, yaitu baik investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, atau kreditor usaha lainnya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan SAP digunakan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan cara 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Next. Kemudian selanjutnya dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Seperti yang kita tahu dalam PSAK/IFRS itu terdiri dari dua karakteristik kualitatif. Yang pertama yaitu ada yang fundamental dan ada karakteristik kualitatif pendukung. Yang fundamental terdiri dari relevan dan dapat dipercaya. Relevan itu nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Kemudian dapat dipercaya itu artinya disajikan dengan jujur, netral, substansi mengungguli bentuk, kehati-hatian, dan kelengkapan. Sedangkan pada karakteristik kualitatif pendukung terdiri dari dapat dibandingkan, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diuji. Namun dalam SAP dalam paragraf 35 standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik kualitatif. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas sesuai yang dikehendaki. Keempat karakteristik kualitatif yang dimaksud adalah yang pertama yaitu relevan, yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian ada andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Yang ketiga dapat dibandingkan. Kemudian yang keempat dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Seperti yang kita tahu di PSAK/IFRS itu terdapat 5 komponen laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi komprehensif, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, dan kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, di SAP sendiri terdapat tambahan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya untuk prinsip yang digunakan. Di PSAK/IFRS menggunakan keputusan pengguna dalam mengambil keputusan, yaitu prinsipnya cenderung relevan. Prinsip relevan ini terdiri dari prinsip biaya historis, biaya sekarang,
apa yang harus dibayar hari ini untuk mendapatkan aset sering diperoleh dalam penilaian yang sama dengan nilai wajar. Kemudian ada nilai realisasi, jumlah kas yang dapat diperoleh saat ini jika aset dilepas, nilai wajar, dan pengakuan pendapatan. Sedangkan di SAP ini, prinsip yang digunakan dalam penerapan SAP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan terdapat 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan atau sering disebut dengan prinsip layak temu. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Yang kedua yaitu prinsip nilai historis. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan verifikasi lebih mudah. Yang ketiga yaitu prinsip realisasi, yaitu pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Kemudian prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Artinya yaitu informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Yang kelima yaitu prinsip periodisitas, yaitu pengukuran kinerja entitas dan posisi sumber daya serta kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dimiliki perusahaan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester. Yang keenam yaitu prinsip konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode yang lama. Yang ketujuh yaitu prinsip pengungkapan lengkap, yaitu laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Selanjutnya. Perbedaan selanjutnya yaitu pada beban. Dalam PSAK-IFRS dan dalam PSAK-IFRS terdapat pengertian expense atau beban. Namun dalam standar akuntansi pemerintah tidak menggunakan istilah expense, melainkan expenditure atau kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja. Pengertian expenditure mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian expense, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk di dalamnya ada pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan pada pendapatan. Dalam SAP, hasil pendapatan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat pemaksaan atau compulsory, di mana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib pajak.
Sedangkan pada PSAK-IFRS pendapatan diperoleh dari transaksi jual beli, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan kepada pihak pembeli barang atau jasa. Kedua pendapatan sama-sama merupakan sebagai akibat dari kegiatan operasi, namun pada akuntansi pemerintah termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Sedangkan dalam PSAK-IFRS dua hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pendapatan atau income. Kemudian yang selanjutnya yaitu standar akuntansi. Di PSAK-IFRS sendiri, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan, dan standar akuntansi yang dihasilkan bernama SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan dalam standar akuntansi pemerintah, penyusun standarnya adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP yang terdiri dari pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan. Dan salah satu bentuk standar akuntansinya adalah SAPP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Pusat. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu kepemilikan individual. Di PSAK-IFRS ini terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan, yaitu saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik tanda tersebut dicatat sebagai modal saham yang bertindak sebagai pemegang kebijakan strategik perusahaan. Sedangkan dalam SAP tidak ada tanda kepemilikan individual dan tidak ada pencatatan berupa modal saham. Pada hakikatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan strategik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang diwakili oleh lembaga legislatif. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Henry, Michael, Olive, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Dan. Silakan, Pak. Kok cepat sekali diserahkan ke saya? Tidak ada yang bertanya soalnya, Pak. Oh, ini kasus ini. Ya, mungkin apa ya? Bukan penyampaiannya yang tidak menarik, bukan pula karena yang nanya tidak banyak, karena mungkin karena kita tidak terlalu tidak terlalu terbiasa dengan yang namanya SPAP ini. SAP. Jadi karena mungkin kita juga jarang terlibat, jarang memakai, dan juga kemudian mungkin tidak terlalu tertarik ya, kecuali kalau Anda menjadi pengelola keuangan daerah atau keuangan nasional, mungkin Anda akan tertarik gitu ya, kita semuanya akan tertarik. Dan memang ya saya pun harus mengakui bahwa saya sendiri tidak tertarik, bahkan tidak terlalu. Ya, saya hanya sekedar tahu saja apa itu SAP, apa isinya dan sebagainya. Tapi untuk mendalaminya itu sama sekali tidak menjadi ketertarikan saya. Walaupun saya juga menyadari kadang-kadang saya harus berhadapan juga dengan SAP, khususnya saat kemudian bekerja dengan instansi pemerintah baik di daerah, ya kalau pusat belum pernah sih, tapi dengan yang di daerah ini. Jadi ada banyak yang kemudian mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, seperti katakanlah seperti kalau kita di sektor swasta atau sektor yang
lain gitu ya. Jadi kalau di swasta kan enak gitu ya, kita memang bekerja, kita kemudian melaporkannya itu jelas. Tapi kalau di pemerintahan ini memang kemudian ada beberapa yang sifatnya harus ditunda, harus apa dan sebagainya karena memang menggunakan uang publik, uang masyarakat pada umumnya. Sehingga saat kita kemudian terutama ini waktu Jessica tadi membandingkan antara SAP ini dengan kemudian IFRS jauh banget bedanya ya, karena mau gimana ya memang berbeda gitu ya, pengguna standarnya berbeda, prinsip-prinsipnya juga banyak yang berbeda. Tapi pada intinya bahwa kemudian yang namanya kenapa terus kemudian dalam tanda petik harus disusunkan standarnya, karena memang berangkatnya dengan pemahaman yang sama, yang namanya transparansi, yang namanya akuntabilitas, yang namanya responsibilitas itu sudah melekat pada siapapun yang melakukan prinsip-prinsip akuntansi, walaupun bukan di sektor swasta, sektor publik pun juga berkepentingan untuk disusun laporan dan kemudian dikerjakan sesuai dengan ininya dengan prinsipnya masing-masing. Tapi pada intinya prinsip akuntansinya ya, keterbukaan, pertanggungjawaban, tanggung gugat itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu swasta maupun non-profit maupun publik ya, sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi yang penting adalah prinsipnya semuanya tercatat, semuanya terlaporkan, semuanya dapat dipertanggungjawabkan, semuanya dapat ditanggung gugat siapapun yang menggunakan dalam artian mengelola dana, mengelola uang ya. Apalagi kalau kita ngomong sektor swasta ini kan duitnya besar banget. Sumbernya jelas dari APBN, APBD, tinggal dipakai aja, nggak perlu mikir nyari gitu ya. Tapi kemudian itu lebih memperberat tanggung jawabnya karena sekedar mengelola itu jadi kelemahan kalau memang melakukannya hanya sekedarnya atau sekadarnya. Nah, ini yang jadi catatan penting. Bahkan salah satunya itu yang semalam ya, semalam atau tadi pagi, semalam saya menemukan, jadi bukan menemukan ya, saya lihat-lihat di ininya IAI itu, kemudian IAI sedang akan melakukan webinar dalam 1-2 hari ini tentang bagaimana pengelolaan dana penanganan bencana. Nah, itu juga jadi penting karena penanganan bencana itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ada pemerintah dengan kemudian ya lewat BNPB, lewat lembaga-lembaga penanganan bencana itu mereka harus membuat laporannya seperti apa. Terus kemudian yang dilakukan oleh NGO, ya non-governmental organization atau ORNOP, organisasi non pemerintah itu mereka harus melakukannya seperti apa pertanggungjawabannya. Pakai prinsip akuntansinya seperti apa. Terus kemudian kalau swasta ikut bergerak dalam hal ini mereka melakukan CSR atau hal yang lain ya, yang dana-dana CSR, dana-dana CER itu bagaimana kemudian mereka melaporkannya. Nah, itu penting karena kita ngomong pengelolaan bencana itu selama ini kan yang menggunakan PSAK non-profit. Nah, PSAK non-profit itu kan sudah tidak ada lagi ya, PSAK 45 itu mau nggak mau harus seperti apa menggunakannya apa. Nah, belum dilakukan sih, saya juga ingin tertarik. Jadi saya tertarik untuk ikut gitu ya sebenarnya webinar itu. Ini dananya, katakanlah pengelolaan dananya seperti apa. Ya sayang karena sesuatu dan lain hal, terutama terbentur dengan waktu, jadi saya tidak bisa ikut. Tapi saya betul-betul ingin dana
dana kebencanaan itu bagaimana kemudian mengelolanya. Itu salah satu yang jadi inisiasi dari IAI untuk menjadikan semua laporan itu transparan, semua laporan siapapun yang membaca itu bisa dimengerti. Dan standarnya nanti seperti apa itu nanti yang akan disepakati. Apakah tetap merujuk kepada SAK 45 ataukah menggunakan yang lain ya, apakah menggunakan etap atau menggunakan apa. Karena kalau kemudian standar akuntansinya, pelaporannya itu bisa disusun dengan baik, tentu saja standar auditnya bisa juga disusun dengan baik juga. Sehingga orang yang siapapun yang menggunakan dana bencana itu bisa mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatan dirinya di hadapan publik, khususnya penerima dana. Nah, itu kan selama ini tidak masih kacau balau, walaupun dalam beberapa kasus saya juga sering, karena itu kan audit khusus, saya juga sering melakukan auditnya, tapi memang khusus untuk pengelolaan dan penggunaan dana menggunakan PSAK 45. Itu yang selama ini saya pakai, tapi karena PSAK 45 itu sudah dicabut, ya saya kemudian bingung pakai apa gitu ya mengauditnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat dari apa yang harus dibahas, akuntansi pemerintahan. Nah, ternyata prinsip yang pertama itu adalah pertanggungjawaban. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok itu bahwa kemudian ada pertanggungjawaban, harus mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Terus kemudian ada manajerial, ada aspek manajerial, aspek bukan sekedar mempertanggungjawabkan tanpa ketidaktahuan, tapi harus mengelolanya dengan efisien dan efektif, ya. Dan kemudian tidak perlu ekonomis ya, karena pemerintah kan tidak mencari keuntungan, tapi bagaimana efisien, katakanlah sehemat mungkin, tapi dengan capaian setinggi mungkin, gitu ya. Terus kemudian prinsip pengawasannya, bagaimana bahwa kemudian kalau dengan adanya sistem itu pengawasannya jadi gampang, karena semuanya tersistem ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Artinya kalau sudah ada standar akuntansinya akan sangat mudah standar auditnya ditetapkan. Nah, itu tiga prinsip itu yang menjadi dasar dari munculnya atau dasar dari SAP, dasar dari mengapa ada penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintahan daerah LKPD. Karena apa? Karena uang itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa? Pada rakyat. Ya, pada stakeholder yang utama itu adalah pada rakyat. Karena apa? Pemerintah bagaimanapun pendapatannya yang cukup besar, bahkan seperti di Indonesia, pendapatannya yang terbesar itu adalah dari pajak. Mereka memungut pajak kok dari rakyat, sehingga mereka, dan itu memang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi bagaimana penggunaannya kan harus dikelola dengan baik, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang pajaknya itu sudah diambil. Nah, lewat apa? Tentu saja ada kemudian kalau kan tidak kemudian semua rakyat bisa ngelihat ya. Ya, itu kan kemudian ada wakil rakyat itu yang kemudian ada di situ fungsi kepengawasan. Jadi fungsinya pemerintah itu diawasi oleh siapa? Uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah diawasi oleh siapa? Oleh wakil rakyat, ya, oleh legislatif. Jadi ya mereka yang mengeksekusi itu adalah eksekutif, ya, pemerintah atau pegawai negeri lah pada umumnya, dan kemudian siapa yang merencanakan dan yang mengawasi itu adalah fungsi dari legislatifnya. Eksekusi itu eksekutornya adalah eksekutif, sedangkan yang kemudian menjadi perencana dan pengawasnya adalah legislasi, dan kemudian bila ada pelanggaran, ada kecurangan dan sebagainya yang menindak adalah fungsi yudikatif, ya. Nah,
pemerintah itu dalam hal ini dana itu tidak kemudian sekedar hanya dari pajak, kemudian mereka juga bisa memanfaatkan untuk investasi-investasi, bukan melulu semuanya habis pakai. Makanya ada muncul BUMN, ada BUMD yang mengelola dana itu untuk meningkatkan pendapatannya. Jadi boleh diizinkan pemerintah itu untuk meningkatkan pendapatannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya, supaya memperbesar uang yang dikelolanya. Tapi terus kemudian tentu saja pada investasi-investasi pada perusahaan-perusahaan yang itu memiliki kepentingan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya ya ada yang namanya PDAM, ya, perusahaan daerah air minum. Itu kan setiap daerah ada. Karena itu diizinkan untuk mereka mencari keuntungan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya. Kepentingan rakyat didulukan, pipanisasi harus baik dan sebagainya, pengelolaan harus baik dan harus dikelola untuk memang menghasilkan keuntungan, tapi tidak besar, ya, tidak sebesar-besarnya, tapi sebanyak-banyaknya benefit, sebanyak-banyaknya manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian BUMN yang lain, ya, ada yang banyak dan ada beberapa yang memang kemudian pengerjaan BUMN-nya itu bersinggungan dengan sektor swasta, ya, it's okay, bersaing aja, tapi yang terus kemudian pasti tidak akan buka sembarangan. BUMN itu pasti pada industri strategis, ya, dan itu yang juga ada yang bisa dimasukin oleh swasta dan ada yang tidak boleh dimasukin oleh swasta. Di Indonesia contohnya Pindad gitu, ya, yang membuat senjata dan peluru dan kendaraan taktis, yaitu yang hanya bisa membuat Pindad, ya, kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri kan bebasnya, ya, apalagi seperti di Amerika bebasnya, ya, siapapun boleh memproduksi senjata dan sebagainya. Atau seperti kalau negara-negara sosialis, ya, seperti Uni Soviet, ya, tentu saja hanya negara yang memproduksi, ya, akhirnya punya gitu, ya. Kalau di Amerika itu yang terkenal itu adalah M, ya, senjata serbunya itu pasti depannya itu MM16, M berapa gitu, ya, atau kemudian Colt, ya, kalau untuk kalau untuk pistolnya. Kalau yang di Rusia Anda pernah pasti mendengar AK-47, ya, AK-47. Itu kalau kemudian di Indonesia itu terkenal dengan SS-nya, senapan serbu itu, ya, SS1, SS2 itu cukup terkenal juga. Terus kemudian yang kecil, ringan, tapi kemudian bisa memberontakkan banyak, itu Uzi, itu buatan dari Israel gitu, ya. Terus ada beberapa negara, ada banyak negara yang membuat senjata gitu, ya, Glock, terus ada Ruger, ya, ada banyak. Kalau Anda mungkin tahu gitu, ya, Anda lihat film-film itu pasti ada senjata-senjata yang selama ini, ya, dibuat oleh banyak negara. Jadi ada yang dibuat oleh swasta, ada yang dibuat oleh BUMN. Nah, selain itu pemerintah juga bisa kok mendapatkan donasi, mendapatkan bantuan dari luar negeri, ya. Dan sumber dana yang lain itu juga dari utang. Jadi, ya, bisa utang. Kalau tidak kan, ya, dari mana sebuah negara itu bisa mendanai. Contohnya seperti Indonesia, ya, kemarin kena pandemi, ada banyak yang harus kita lagi bangun infrastruktur tetap harus jalan, tapi kita harus juga menangani pandemi. Ada beberapa yang kita kemudian harus keluarkan untuk mengatasi pandemi. Contohnya apa? Contohnya beli untuk ini, beli vaksin. Dan ternyata juga vaksin itu ada beberapa yang kemudian membantu Indonesia. Strategi yang cukup baik karena kemudian ada banyak negara yang menolak produk ini, ada yang kemudian mencegah produk ini. Ya, kalau di Indonesia semuanya dipakai gitu, ya, bisa dipakai, yang penting rakyatnya itu bisa segera semuanya tervaksin. Nah, pagi tadi saya melihat televisi, itu ternyata memang tingkat vaksinasi di Indonesia salah satu yang cukup tertinggi di dunia, ya, sudah 50,1%. Harapannya akhir tahun ini kita sudah lebih dari
apa yang diharapkan oleh WHO ya 70%. Indonesia mematoknya memang di angka 80 sampai 85%. Percepatannya itu dilakukan. Nah, itu bisa mendapatkan dananya bukan hanya dari donasi tapi juga dari pinjaman luar negeri. Apalagi kalau bangun infrastruktur ya. Kalau ngarepin pajak saja pasti ada banyak kekurangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri. Jadi sebenarnya sama seperti perusahaan, bedanya ya antar negara, yang minjamin juga negara yang lain. Jadi ya pinjamnya juga antar negara, private placement-nya juga antar negara. Nah, terus ke rakyatnya apa? Rakyatnya pemerintah juga melakukan penjualan sertifikat Bank Indonesia ya. Itu kan artinya negara berhutang kepada rakyatnya ya. Dana-dana itu juga dipergunakan untuk pembangunan. Nah, seperti apa pelaporannya? Nah, itu diatur semuanya di SAP. Nah, kita tahu bahwa basisnya itu adalah di standar akuntansi pemerintahan itu ada di PP 70 tahun 2010 ya. Nah, itu seperti apa standar-standarnya oleh kelompok ini sudah dijelaskan ya dari awal. Dimulai dari rangka konseptualnya, terus kemudian PSAP-nya ya mulai dari 01 ya tentang penyajian laporan keuangan, kemudian 02 itu realisasi anggarannya, yang kemudian ternyata masih cash basis. Nah, ini yang kemudian jadi agak bingung, karena kemudian loh Pak, bukannya sekarang itu harusnya akuntansi itu kan accrual basis. Iya, kalau untuk anggaran itu masih menggunakan cash basis, padahal transaksi-transaksi lain sudah menggunakan accrual basis. Jadi kalau di akuntansi pemerintah itu masih campur-campur ya, tidak semuanya accrual basis. Ada sebagian yang masih cash basis, khususnya untuk realisasi anggaran. Makanya sering kemudian jadi masalah kalau ada banyak silpa ya, selisih lebih anggaran itu kalau ternyata salah penggunaannya bermasalah juga gitu ya, bisa masuk penjara orang itu ya. Bagaimana kemudian di PSAP 3 itu tentang laporan arus kas, 4 ya, SPAP 4, PSAP 3, terus kemudian PSAP 4 itu tentang catatan atas laporan keuangan. Loh, pertanyaannya loh Pak, jadi kalau cash basis karena kemudian kasnya, terus gimana untuk kalau berbasis ini kan ada yang jelas kalau accrual kan kemudian pasti kemudian ada neraca dan sebagainya. Nah, neracanya ada disusun sendiri nanti bagaimana di penyajian laporan keuangan itu kan ada ya. Catatan atas laporan keuangan, menggunakan apa, metode apa, dan sebagainya itu perlu diketahui. Terus kemudian kalau ternyata punya persediaan, nah jangan dikira bahwa negara tidak punya persediaan. Seperti contohnya bahan pangan, terus kemudian amunisi itu untuk peluru dan sebagainya gitu ya, suku cadang untuk peralatan-peralatan yang ya kita tidak bisa beli sehari-hari ya. Contohnya untuk katakanlah untuk bahan-bahan yang apa ya, alat berat kayak begitu, tentu kemudian ada hal-hal yang lain ya. Pita cukai kaitannya dengan kemudian itu yang dijual untuk memungut cukai dari rakyat. Itu ya. Jadi nanti Anda bisa membedakan antara pajak dan cukai. Kalau pajak itu ya tidak perlu ada apa-apa ya, memang kewajibannya membayarkan. Sedangkan kalau cukai itu masih ya sama sebenarnya. Kalau cukai tapi kan untuk pembelian barang ya. Nah, makanya itu bea cukai ya, kalau cukai itu kalau yang pajak langsung dipungutkan dari rakyat itu dilakukan oleh fiskus ya atau pegawai pajak gitu ya. Di daerah nanti ada yang mereka ada di Dispenda itu yang mencari yang
sesuai dengan aturan daerah. Contohnya apa? Contohnya seperti pajak reklame, pajak keramaian dan sebagainya. Tapi pada intinya ya semuanya adalah sifatnya pajak, tapi dibedakan. Jadi ada yang kalau yang pajak itu nasional ya pajak. Terus kemudian kalau cukai badannya ada namanya bea cukai, bentuknya cukai ya, menjual pita cukai untuk rokok, untuk minuman keras dan cukai-cukai yang lain. Jadi ya kalau bahasa Inggrisnya bukan tax ya, tapi lebih kepada custom ya, custom agency, itu lembaga bea cukai. Kalau di daerah, di tingkat daerah ada, kalau di Amerika contohnya itu pajak federal ya, yang ditarik oleh negara bagiannya. Di Indonesia juga ada pajak-pajak yang ditarik oleh provinsi, contohnya BPKB saat Anda kemudian membayar untuk pajak kendaraan, terus kemudian PBB, dan kemudian ada yang pajak itu di tingkatan kota kabupaten, contohnya pajak reklame, pajak keramaian dan sebagainya. Itu adalah pendapatan-pendapatan yang dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu sudah boleh untuk mencari dana itu tidak hanya pemerintah pusat. Kalau di Indonesia kan masih pemerintah pusat ya, suku bunga Bank Indonesia dan sebagainya. Sedangkan negara bagian, negara federal atau provinsi, atau kemudian negara yang di tingkatan kota tidak bisa mengeluarkan yang namanya obligasi pemerintah. Ya, T-bills itu tidak bisa di Indonesia. Kalau di Amerika sudah hal yang biasa, di Eropa hal yang biasa, tapi tidak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia hanya pajaknya. Sedangkan kalau pemerintah ingin hutang, kalau pemerintah mengeluarkan obligasi, kalau pemerintah mengeluarkan yang namanya T-bills, itu hanya di tingkatan nasional. Nah, yang lainnya ada akuntansi investasi. Nah, ini kaitannya dengan BUMN. Bisa dilihat nanti seperti apa ya, baik itu yang non-departemen maupun departemen, gitu ya. Ada akuntansi konstruksi. Jadi kalau untuk seperti pembangunan jembatan, jalan, dan sebagainya, itu kan akuntansi bendungan, bandara, itu kemudian menggunakan akuntansi konstruksi. Kemudian akuntansi kewajiban, bagaimana membayar utang di luar negeri, dan sebagainya. Atau membayar utang kepada rakyatnya sendiri, yang kemudian memberikan dana kepada pemerintahnya ya, melalui penggunaan pemanfaatan T-bills ya, treasury bills. Ya, kalau di Indonesia biasanya obligasi pemerintah. Ada bagaimana kalau ada koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, and so on, ya semuanya diatur juga. Terus kemudian kalau konsolidasian seperti apa gitu ya. Jadi yang seperti BLU, Badan Layanan Umum Daerah ya, badan hukum kayak begitu, seperti universitas itu bagaimana pemanfaatannya, karena mereka tidak hanya mendapatkan dari pendapatan dari SPP, tapi juga dari ada subsidi pemerintah di negeri. Makanya jangan heran kalau kemudian di negeri itu, masuk negeri itu, yang SN, seleksi nasional, dan SB, seleksi bersama, itu kok murah Pak, kok nggak ada uang gedungnya dan sebagainya. Sedangkan kalau yang ikut SM, seleksi masuk, atau yang mandiri, kok biayanya lebih mahal, bahkan lebih mahal ketimbang yang swasta gitu ya. Ya itu karena kemudian harus cari dana yang bukan hanya dari subsidi pemerintah, tapi juga yang sifatnya investasi, yang itu diambilkan dari mahasiswa yang bukan yang enaknya omong mahasiswa yang tidak pernah masuk koran gitu ya, yang harus lewat SM, seleksi masuk, bukan seleksi bersama, apalagi seleksi nasional. Itu yang menjadi pokok bahasan. Nah, kemudian seperti apa yang lainnya
Di sini juga ternyata kelompok ini juga menyajikan LKPP dan LKPD-nya, baik contoh-contohnya seperti apa, ya seperti asetnya, aset lancar, aset tetap, terus kemudian kewajibannya, ekuitasnya, semuanya dimunculkan juga oleh kelompok ini ya, sudah dibuat contoh ini loh kayak begini, terus bagaimana untuk penerimaan pendapatan dari setiap daerah gitu ya, pemerintahan daerah, pendapatan nasional. Kalau ini pakai laporan keuangannya yang nasional ya rumit banget. Terus kemudian kegiatan-kegiatan ya apa beban operasional, kegiatan beban non operasional, and so on and so on. Jadi itu yang sudah sudah dimunculkan di kelompok ini. Bagaimana perbedaannya jelas sangat berbeda ya, dari penggunanya, dari tujuan laporan keuangan, komponen-komponennya juga pasti berbeda antara SPAP dan antara SAP dan SAK ya, sangat berbeda. Oke, tadi sudah diceritakan baik juga oleh Jessi, bukan Jessica ya, tapi atau Jessica saya lupa ingat ya, perbedaan antara SAK dan SAP gitu ya, karakteristik laporan keuangannya, and so on, juga sampai ke pembahasan studi kasusnya. Ya mohon maaf saya tidak bisa cerita banyak karena ini memang titik paling lemah saya tidak terlalu banyak, terus kemudian tidak terlalu banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan, rupanya juga karena tidak terlalu tertarik ya, tapi suatu saat siapa tahu ya kita nggak tahu nasib orang itu seperti apa, tiba-tiba di sini ada yang jadi pegawainya BUMN gitu ya, staf BUMN. Atau Anda siapa tahu juga di sini yang tiba-tiba menjadi anggota dewan gitu ya, Henry tiba-tiba jadi anggota dewan, nah terpilih jadi anggota dewan, atau bahkan kemudian terpilih jadi wali kota, kan kita nggak tahu ya nasib orang siapa tahu gitu ya, dan itu berarti harus paham tentang standar akuntansi pemerintahan. Kalau enggak kan ya bisa sekolahnya bisa pindah gitu ya. Pindah sekolahnya pindah di mana ya, pindah entah di Cipinang, entah di minimal di Lowokwaru gitu ya, entah kemudian di Sepanjang Surabaya sana gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain ya. Semoga tidak ada dari Anda yang mengalami nasib seperti itu. Atau ternyata jadi apapun yang kemudian bekerja terkait dengan pemerintah, yang itu kita membutuhkan laporan pemerintahan daerah. Ya siapa tahu gitu ya, nasib membawa kita kemana. Oke, itu yang bisa kemudian saya tambahkan, saya pertegas dari apa yang sudah disampaikan kelompok ini. Sudah cukup baik, sangat baik, makalahnya juga rapi, kalaupun ada typo hanya 1-2, terus kemudian runutan pembahasannya juga bagus, tata tulisnya bagus sekali kelompok ini menyajikannya. Presentasinya juga enak karena mungkin enggak ya, minggu kemarin masih ada kuliah ya, karena bertiga gitu ya, jadi pede sama teman gitu, saling dukung untuk melakukan presentasi. Tapi dari makalah, dari presentasinya juga baik. Sayang diskusinya nggak ada ya, karena nggak ada yang nanya. Ya nggak apa-apa juga ya, karena memang kemudian kalau kita tidak mengerti, tidak tertarik, ya tidak perlu kemudian mengada-ngada daripada pertanyaannya jadi memalukan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk tambahannya, untuk kalau kemarin itu yang
tidak ikut mata kuliah saya audit internal ya. Yang ikut kan cuma Michael sama Henry nih. Untuk yang lainnya saya informasikan minggu depan itu saya tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi saya takut jaringannya itu naik turun, putus nyambung. Saya tidak berjanji untuk bisa melakukan perkuliahan sehingga kuliah saya tiadakan. Kebetulan saya harus melakukan kepengawasan dan menemani tim audit melakukan sekalian ya audit bareng-bareng. Tim auditnya melakukan audit interim, kami melakukan kepengawasan akhir di lembaga yang kebetulan saya di sana ikut bekerja ya di CU Sawiran selama 1 minggu gitu ya. Itu yang kemudian minggu depan saya liburkan ya untuk ini. Nah, kalau libur itu bukan berarti libur. Silahkan Anda kemudian mencoba membaca-baca, mencoba memikirkan kira-kira saya mau ambil topik yang mana ya untuk artikel saya di tugas akhir. Silahkan dibuat, silahkan nanti mulai dipikirkan seperti apa. Dan kalau ada kesulitan atau permasalahan bisa tetap kontak ke saya gitu ya. Nah, di sini kan sebagian juga termasuk juga kalau ada kesulitan kalau di skripsi. Kebetulan yang ada di saya ini, yang saya ingat itu ada 2 yang bimbingan saya ya. Ada Eva yang sudah mulai menulis outline, dan kemudian Olivia yang dalam waktu dekat ini sudah akan maju seminar proposal gitu ya. Selamat ya Olive. Secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Jadi yang lain saya harap begitu juga ya. Entah itu bimbingan saya, kalau bimbingan saya pasti kemudian akan saya kejar secepat-cepatnya. Ya kalau yang namanya kualitas kan bukan berarti harus menunda-nunda, harus membacanya lama. Nah, selama ini kan sudah Anda sendiri juga sudah saat menyerahkan ke saya juga semuanya cukup baik. Karena prosesnya kita jalani dengan baik ya, outline dulu supaya tahu pemikirannya seperti apa, baru kemudian outline itu yang adalah rerangka dari proposal, saya ACC, saya perlu tambahkan apa yang kurang, kemudian dikerjakan, dan kemudian proses pembimbingannya cepat. Ya sayang di akhir-akhir ini, di minggu-minggu, bukan minggu ya, 2 bulan terakhir ini memang agak tersendat karena ada banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan juga di luar pekerjaan dari Maco. Makanya juga ada kemudian yang agak tertunda gitu ya. Pengiriman revisiannya, pengiriman ACC-nya seperti Olive itu kan sudah kirim kapan ya, baru bisa saya tanda tangani hari ini. Dan ya yang lain harapannya ke pembimbing siapapun, lakukan dan kerjakan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kalau ya ternyata Pak kok lama nggak dikembalikan dan sebagainya, ya akan Anda bicarakan dengan dosennya. Kalau tidak ada jawabannya, jangan ke saya. Curcolnya jangan ke saya, silahkan langsung ke Kaprodi supaya semua prodi ini tahu, gitu ya. Dan kalau memang diizinkan oleh pembimbingnya untuk kemudian mendapatkan bimbingan dari atau second opinion, saya juga siap membantu. Tentu saja dengan mata kuliah yang saya kuasai, keuangan, audit is okay, manajerial ada sedikit lah yang saya tahu, perpajakan ya sama, lebih sedikit lagi. Akuntansi pemerintahan sangat sedikit, tapi kayaknya nggak ada yang tertarik ya di akuntansi pemerintahan topiknya. Itu yang bisa saya kemudian janjikan dan kemudian apa yang saya bisa bagikan ke Anda. Dan ya khususnya untuk hari ini saya tidak akan perpanjang karena saya takut kemudian banyak kesalahan yang semakin lama semakin banyak yang saya kemukakan, kemungkinan ada banyak kesalahan dan ketidaktepatan. Karena materi ini bukan materi yang secara khusus saya pelajari gitu ya, bahkan relatif ya kalau akuntansi manajerial saya masih mau lah mata-mata kuliah tertentu ya, perilaku organisasi, teori organisasi masih mau. Tapi kalau sudah
SAP ini kan, akuntansi pemerintahan itu saya sudah angkat tangan. Bukan bidang saya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kerja kerasnya kelompok yang sudah menyajikan sangat bagus hari ini. Baik makalah, materi presentasi maupun presentasinya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan sepanjang hari ini itu berguna untuk membantu kita lulus dari Universitas Majung, ya, dan khususnya nanti ini menjadi satu bekal yang Anda tidak akan lupakan saat Anda bekerja di dunia nyata, di dunia usaha dan dunia industri. Kalau ada yang mau ingin bekerja di dunia pendidikan seperti saya, silahkan. Tapi ingat, jangan tinggalkan yang profesional. Boleh kok. Enaknya kan begitu ya. Boleh kok ngerangkap profesionalnya, profesional sebagai dosen, tapi juga profesional sebagai auditor, sebagai apa. Kalau ada yang tertarik. Sayangnya sampai hari ini belum ada alumni prodi akuntansi Universitas Majung yang kemudian melamar sebagai dosen ke Universitas Majung. Ya ngapain ya, karena pasti semuanya sudah tahu. Dosen itu kan omongnya sak dus, bayari sak sen gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang kemudian tidak berkeinginan jadi dosen. Kecuali ya karena seperti apa ya, namanya guru, dosen itu kan panggilan ya. Jadi kalau tidak panggilan memang akan sulit mendalami pekerjaan sebagai dosen. Kerjaannya banyak, duitnya sedikit. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan, minggu depan saya kosongkan. Baru kemudian setelah itu 2 minggunya lagi kita akan lanjutkan dengan PAPI dan satu lagi nanti PAPSI. Jadi kita tinggal 2 lagi ya. Semoga di minggu ketiga dan minggu keempat ini kita sudah bisa selesaikan. Anda tidak setelah itu Anda bisa kerjakan UAS-nya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Kita akan tutup dengan doa untuk mendapatkan berkat dan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut iman, kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Andre baru masuk, keluar lagi langsung. Iya, Pak, ini barusan masuk, Pak. Iya. Fungsi, Ya, ya. ya nggak apa-apa kan, tapi presensinya sudah saya masukkan semua kok. Iya, Pak. Mati lampu, Iya. Pak, saya jajar, internetnya mati juga, nggak kuat. Sapu jajar lampu mati. Saya padahal semalaman kemarin semalaman loh deh, sesore sampai malam di sapu jajar kemarin. Iya, Pak, tadi mati aduh. Iya, pulang ban saya gembos, terpaksa saya naikin sepeda motor saya dari sapu jajar sampai ke Dieng, sampai rumah sini. Waduh. Ya udah, Pak, makasih, Pak. Ya, oke, ya.